Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Isra dan Mi'raj merupakan dua peristiwa penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Kedua peristiwa tersebut pun kerap dirayakan oleh umat Islam, khususnya di Indonesia. Salah satu hal yang terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah diangkatnya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Digambarkan bahwa kondisi Sidratul Muntaha sangatlah indah sehingga membuat Rasulullah SAW terpana melihatnya. Seperti apakah gambaran Sidratul Muntaha yang dimaksud dan apa sajakah yang Rasulullah SAW temui di dalamnya hingga membuat beliau menjadi terpana? Simak video ini hingga akhir ya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Inilah keajaiban peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW mengabarkan di Sidratul Muntaha, versi dari Magenta Islam. Peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum membahas tentang Sidratul Muntaha, ada baiknya sahabat beriman memahami terlebih dahulu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj kerap kali dianggap sebagai sebuah peristiwa yang sama, padahal keduanya merupakan peristiwa yang berbeda. Di mana Isra merupakan perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj merupakan peristiwa diangkatnya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu, serta untuk mendapatkan arah kiblat berupa Ka'bah. Kedua peristiwa ini sahabat beriman disebutkan oleh Rasulullah SAW melalui beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya yaitu surat Al-Isra ayat 1. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya atau Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Masjidil Haram serta Masjidil Aqsa yang merupakan saksi bisu akan peristiwa Isra dan Mi'raj masih dapat disaksikan oleh umat Islam hingga saat ini. Namun bagaimana halnya dengan Sidratul Muntaha? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Gambaran Sidratul Muntaha. Secara bahasa sahabat beriman, Sidratul Muntaha terdiri atas dua kata dasar, yaitu sidrah yang berarti pohon sidrah atau pohon bidara, serta muntaha yang memiliki makna tempat terakhir. Kedua kata ini dapat diartikan sebagai pohon sidrah yang tak terlampaui. Mengutip sumber dari berbagai hadis, Sidratul Muntaha digambarkan sebagai sebuah pohon bidara yang teramat besar, yang tumbuh di antara langit ke-6 hingga langit ke-7. Daun dari pohon tersebut sebesar telinga gajah, serta memiliki buah-buahan yang terlihat seperti bejana. Salah satu gambaran yang paling nyata tentang Sidratul Muntaha tertuang dalam hadis riwayat Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, Aku melihat Sidratul Muntaha di langit ke-7, buahnya seperti kendi, daerah hajar, dan daunnya seperti telinga gajah. Dari akarnya keluar 2 sungai luar dan 2 sungai dalam. Kemudian aku bertanya, wahai Jibril, apakah keduanya ini? Dia menjawab, adapun 2 yang dalam itu ada di surga, sedangkan 2 yang di luar itu ada di Nil dan Yufrat. Adapun menurut kitab As-Suluk, Sidrat Al-Muntaha adalah sebuah pohon yang terdapat di bawah ars. Jumlah daun pada pohon tersebut sama banyaknya dengan jumlah makhluk ciptaan Allah. Saat masa hidup sebuah makhluk diputuskan akan berakhir, maka sehelai daun akan jatuh dari pohon tersebut. Letak Sidratul Muntaha juga disebutkan dekat dengan surga dan memiliki keindahan yang tiada tara.
Sidratul Muntaha dan peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha bukan tanpa alasan. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada seluruh umat manusia lewat perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan ibadah sholat. Awalnya, ibadah sholat yang harus dikerjakan oleh umat Islam adalah sebanyak 50 kali dalam sehari. Namun atas saran Nabi Musa alaihissalam serta permohonan Rasulullah juga kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah tersebut pun dikurangi menjadi hanya 5 kali dalam sehari. Di tempat itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat rupa asli dari malaikat Jibril. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13-14, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Selain itu, beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat rupa Allah Ta'ala yang asli ketika berada di Sidratul Muntaha. Meski demikian, terdapat perbedaan pendapat tentang hal ini. Beberapa pendapat yang kuat juga menyatakan bahwa yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah seberkas cahaya saja, sebab pertemuan dengan Allah Ta'ala hanya akan terjadi di alam akhirat kelak. Bagaimana sahabat beriman? Sudah jelaskah peristiwa Isra Mi'raj? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.